menggelegar. Dan go! Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Gopes Tobing. Kalian lagi punya budget untuk beli performance car tapi tetap capable untuk menunjang aktivitas harian kalian dan pastinya irit biaya operasionalnya. Nah, mobilnya sekarang dari samping gue, apalagi kalau bukan Hyundai Ioniq 5N. Yes, mobil ini udah terkenal banget dengan performa yang buas, performance kit yang cukup lengkap di mobil ini. Tapi gimana sih rasanya kalau dipakai harian? So this is it, CVT review the new Hyundai Ioniq 5N. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Ioniq 5? Ya, waktu awal peluncuran waktu tahun 2022, orang tuh pada berebut untuk memiliki mobil ini. Karena memang biaya operasional yang sangat rendah dan berbagai benefit yang ditawarkan dari memiliki sebuah mobil listrik. Dari pajaknya dan juga pastinya bebas ganjil genap. Nah, pada tahun 2024, Hyundai mendatangkan line up N pertama mereka, yaitu ini, Hyundai Ioniq 5N, yang performanya jauh lebih buas jika dibandingkan Ioniq 5 biasa dan pastinya dia punya berbagai macam perbedaan dengan Ioniq 5. Nah, pertama kita mulai dari desain depannya ya. Ya, dari desain depannya kalian bisa lihat sendiri ya, memang masih ada bahasa-bahasa desain Hyundai Ioniq 5 ya di sini, seperti lampunya yang sama dengan Ioniq 5, terus juga bentuk kap mesinnya yang sama. Tapi desain depan di Ioniq 5N ini jelas kelihatan lebih agresif ya. Kalian bisa lihat nih, front bumpernya yang lebih mengotak bentuknya. Terus juga dia ada seperti lubang-lubang di depan sini yang membedakan dia ketika di malam hari terutama. Kalau Ioniq 5 untuk aksen-aksen garisnya ini, dia biasa kalau di malam hari itu menyala. Kalau si Ioniq 5N ini dia tidak menyala. Dia benar-benar dibikin mati gitu ya. Terus juga ada emblem N di depan sini yang menandakan ini adalah lineup N atau divisi high performance dari Hyundai. Ya, terus juga dia ada lubang angin di depan sini yang menambah kesan sporty juga, dan ini lubang anginnya asli ya, bukan dekorasi, jadi nggak usah dipertanyakan lagi keasliannya. Terus juga di bumper bawahnya itu dia ada seperti lubang-lubang angin di sini yang menandakan kalau gue ini sports car loh, gue mobil high performance loh. Ya, itu jadi bagian depan. Oh ya, satu lagi, kalau di Hyundai Ioniq 5 biasa, dia kan tulisan Hyundai-nya itu atau emblem Hyundai-nya itu berwarna silver. Nah, kalau di Ioniq 5N ini dikasih aksen warna hitam. Terus juga pastinya depan sini masih ada radar yang membantu sistem ADAS dari Ioniq 5N ini. Ya, itu aja dari bagian depan. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ya, ini dia bagian samping dari Ioniq 5N, dan kalian bisa lihat ya bedanya di mana. Yes, perbedaan yang paling kentara adalah pada velgnya. Kalau Ioniq 5 biasa dia menggunakan velg 19 dan juga 20 inci. Kalau Ioniq 5N ini dia menggunakan 21 inci. Dibalut dengan ban keluaran dari Pirelli dengan ukuran 275/35 R21, dan ini adalah ban high performance dan dikembangkan khusus untuk Ioniq 5N ini. Ya, terus juga di samping sini dia ada side skirt pastinya, dan ada tulisan N di bawah sini yang menandakan bahwa mobil ini adalah mobil lineup high performance dari Hyundai. Dan di samping sini itu cukup banyak tulisan N ya. Yang pertama di sini, dan yang dua lagi itu ada di velgnya pastinya, depan belakang, dan ada di kaliper depannya. Ya, mobil ini sudah memakai brake kit dari M, jadi brake-nya beda jika dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa. Jadi memberikan peace of mind juga dan performa yang lebih prima untuk mobil ini. Terus sisanya untuk di samping sini ya masih ada aksen-aksen Ioniq 5-nya seperti door handle yang model pop-up seperti ini. Terus juga spionnya juga mirip-mirip modelnya, dan ada tarikan garis yang sama dengan Ioniq 5 biasa. Untuk ukuran sendiri, dimensinya panjangnya ada di 4,7 meteran, lebarnya ada di 1,94 meteran, dan tingginya itu ada di 1,58 meteran. Dan untuk wheelbase-nya sendiri, dia wheelbase-nya panjang ya, ada di 3 meteran atau 3000 mm. Jadi untuk interiornya, dia punya interior yang cukup lapang. Oh ya, untuk bagian samping sini dia juga sudah ada DC fast charging, udah support DC fast charging yang CCS2 juga, sama seperti Ioniq 5 biasa, dan udah support charging sampai fast charging itu sampai 350 kW. Jadi
mengecas dari 10% sampai 80% hanya butuh waktu 18 menit saja. Jadi kalau misalnya kalian lagi track day gitu ya, baterainya habis, colok, nggak usah nunggu lama. 18 menit langsung sampai 80% dan siap turun ke track lagi. Ya, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ya, ini dia bagian belakangnya. Menurut gue bagian ini tidak kalah kelihatan Ioniq 5 jika dibandingkan bagian depannya. Ini kelihatan banget. Lampu belakangnya masih bernuansa pixel seperti ini dan sudah full LED juga. Dan di Ioniq 5N ini akhirnya sudah dilengkapi dengan wiper belakang dan juga defogger. Terus dia juga ada rear spoiler yang besar seperti ini, desainnya juga agresif ya. Dia seperti lampu belakangnya mobil F1 yang kalau berkedip kalau bisa lagi hujan gitu ya. Bentuknya seperti bentuk V seperti ini, keren. Jadi menambah kesan sporty juga. Terus lower bumpernya di sini juga ada aksen diffuser di bawah sini yang juga ada reflektor di belakang sini yang berguna banget kalau misalnya di malam hari. Terus belakang sini juga ada emblem N yang menandakan ini adalah lineup N. Sekali lagi cukup banyak ya untuk emblem N-nya di mobil ini. Ya biar kelihatan beda aja gitu sama Ioniq 5 ya mungkin ya. Ya, terus di samping sini juga ada aksen lubang angin, tidak seperti di belakang dan juga di samping. Sayangnya lubang angin palsu ya. Ini dibiarin mati seperti ini, sayang banget. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia dibikin kebuka gitu, dia bisa mengalirkan udara dari depan sampai belakang sini dan menurunkan drag dari mobil ini. Ya, itu aja dari bagian belakang. Dan untuk bagasinya sendiri, pembukaannya dia sudah power back door sama seperti Ioniq 5 dan bagasinya lapang. Ini nggak usah ditanya lagi, untuk Ioniq 5 memang secara akomodasi space terbaik di kelasnya. Ya, itu aja dari bagian bagasi dan juga bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Ya, ini dia interior dari Ioniq 5. Kita mulai dari bagian belakangnya dulu, tapi sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, kalau di interiornya sendiri, ya yang kerasa cukup berbeda untuk baris kedua ini adalah pada bahan joknya. Kalau di Ioniq 5 biasa, dia punya bahan jok itu full leather ya. Kalau di sini itu seperti half fabric. Jadi ya kelihatan kesan sportinya juga, supaya kelihatan kesan sporty jadi dibikin bahan seperti ini. Tapi untuk leathernya itu masih kerasa mahal. Dan di belakang sini juga sudah ada armrest yang udah ada stoppernya dan ada 2 buah cup holder. Dan di sini juga masih ada sunshade, jadi memberikan kesan privasi buat kalian nih kalau misalnya duduk di belakang. Ini sports car loh, bukan mobil yang sebenarnya mengedepankan kenyamanan, tapi kita sebagai penumpang itu masih dipikirkan di sini. Keren. Terus juga untuk space ya sama seperti Ioniq 5, dia space-nya cukup melimpah ya. Headroom ini masih ada 4 jari, legroom ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 142 cm, dan ini legroomnya ini masih gede banget sih. Luar biasa. Footroom ya memang cukup terbatas, tapi nggak apa-apa, terbayarkan dengan adanya legroom yang gede banget. Ini gede banget jujur legroomnya. Terus ada 2 buah Type-C port di belakang sini untuk ngecas gadget kalian. Dan untuk bagian tengahnya ini ada aksen checker flag di belakang sini. Ya, dan kalau kalian lihat nih, di belakang jok depannya itu ada tulisan N. Jadi sekali lagi emblem N itu sama seperti di eksterior, di interior juga disematkan dengan emblem N. Dan di interiornya juga beda untuk door trimnya, dia jahitannya juga berwarna biru dan ada aksen checker flag di sini. Dan untuk atapnya sekarang plafonnya dia dikasih warna hitam. Jadi lebih kelihatan sporty. Ya. Itu aja dari bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Ya, ini dia interior depannya. Ya, disinilah letak perbedaan paling besar Ioniq 5N jika dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa. Sebenarnya bentuk dashboardnya dia masih sama, tapi gitu kita nyalakan, kalian langsung bisa mendengar sebuah suara yang dikeluarkan dari mobil ini. Ya memang sejatinya EV nggak ada suaranya, bener. Ini adalah suara artificial yang merupakan bagian N mode dari mobil ini. Ya, di mobil ini ada N mode. Ya, salah satunya yang meliputi N Active Sound Plus yang ada di mobil ini. Jadi kalian bisa ganti-ganti suaranya. Ini kita lagi di ignition, bisa kita ganti-ganti suaranya. Ada Evolution juga, dan juga ada Supersonic yang seperti suara itu seperti sebuah fighter jet.
Dan kalau misalnya kalian nggak mau gitu ya, nggak mau ada suaranya, kalian bisa langsung matikan di sini. Keren. Terus juga untuk N mode-nya ini banyak banget, ada N torque distribution yang bisa membagi power dari mobil ini, torsi dari mobil ini, mau di depan aja atau mau di belakang aja, kalian bisa langsung setel di sini. Terus N pedal yang bisa kalian gunakan untuk misalnya di race track gitu ya. Terus ada N race mode, misalnya kalian mau turun ke track, kalian bisa langsung aktifkan saja sini. Dan ada N drift optimizer, jadi bisa membantu kalian kalau misalnya kalian mau drift, misalnya di track itu kalian mau drift atau mau stunt gitu ya, kalian langsung nyalakan aja ini. Tapi memang ini untuk memudahkan kalian aja, tapi bukan ngajarin kalian untuk drifting ya. Jadi untuk kalian melakukan itu harus benar-benar yakin kalian tuh bisa ngedrift. Nah, terus di sini juga ada N battery precondition, ada drag mode, ada track mode, semuanya bisa di sini. Dan ada ditampilkan juga suhu dari baterainya. Ya, e-shift juga ada, jadi seperti memberikan sensasi pengoperan gigi di mobil ini, itu kalian bisa aktifkan juga di sini. Dan juga ada performance option, jadi di sini tuh banyak banget ininya, pilihannya. Dan salah satunya yang bisa kalian pilih di sini adalah bagaimana settingan dari mobil ini. Jadi N mode itu bisa di custom untuk motornya, steeringnya, suspensinya, LSD-nya. Terus juga ini banyak settingannya di sini. Battery temperature semua di sini. Lap timer even bisa kalian akses di sini. Jadi misalnya kalian mau ngadu sama teman kalian gitu ya, lap timer ada di sini. Dan langsung kalian tahu tuh waktu berapa yang kalian capai waktu dalam satu lap itu. Terus juga untuk instrumen clusternya, kalau misalnya kalian lagi nggak di mode N, dia dialnya simple ya, tapi itu bisa kalian pilih-pilih juga, ada simple, klasik, dan juga N. Tapi kalau kalian masuk ke N mode, langsung berubah dia tampilannya, dan ada tulisan N di pojok kiri sini. Keren. Dan ini juga bisa kalian rubah juga tampilan, mau N mode seperti ini, atau misalnya ada yang RPM-nya besar, itu bisa kalian setel juga di sini. Jadi pilihannya banyak banget. Terus juga untuk setirnya dia juga udah beda. Kalau yang biasa Ioniq 5 itu kan cuma 2 palang, kalau ini 3 palang. Jadi megangnya jadi dan dia dibikin di sini di bagian kanan kiri setirnya itu dibikin lebih slim, jadi megangnya lebih enak kalau misalnya lagi kencang misalnya gitu ya. Terus di sini untuk drive mode-nya juga tombolnya ada di sini di sebelah kiri setir, dan di sebelah kanan ada tombol NGB atau N Green Boost yang memberikan boost sementara selama 10 detik kalau kalian misalnya menekan tombol ini. Ya. Terus untuk head unitnya sendiri dia juga berukuran masih sama 12,3 inci dan disokong juga dengan premium sound dari Bose. Jadi suaranya juga cukup oke, tapi Bose-nya entah kenapa di Hyundai Ioniq 5N ini lebih bagus jika dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa ya. Keren. Terus juga instrumen clusternya ukurannya 12,3 inci juga, tapi ada satu fitur yang hilang di sini, yaitu electric seat. Ya, kalau Ioniq 5 biasa dia pakai electric seat untuk driver dan juga penumpang depan, tapi kalau di sini pengaturannya mekanis, manual. Mungkin untuk menghemat bobot juga, atau dia juga karena bentuknya bucket seat ini. Jadi ya mungkin ada pertimbangan juga di situ. Dan untuk seat depan dia juga berbeda. Kalau Ioniq 5 biasa dengan Ioniq 5 biasa, di sini udah pakai semi bucket seat ya. Dan ini paddingnya nih cukup capable untuk menahan beban kita kalau misalnya kita lagi bermanuver tuh. Jadi nggak perlu takut kita akan kepontang-panting. Dan di depan sini juga sudah ada USB-C port sebanyak 3 buah yang bisa kalian gunakan untuk ngisi gadget kalian atau misalnya connect ke head unitnya. Nah, head unitnya sendiri sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto, baik secara wired maupun wireless. Ya, center console juga sudah tersedia di sini. Dan nemu duit 10.000. Ini juga cukup terbatas ya space-nya ya. Tapi di tengah sini dia punya cup holder yang cukup besar. Jadi untuk storage mobil ini cukup oke. Walaupun mobil ini performance car, tapi dia masih tetap mempertimbangkan akomodasi yang nggak ada yang dikurang-kurangin. Ya, door trim sama seperti di belakang, ada stitching warna biru dan ada aksen checker flag juga di belakang sini. Dan door handle-nya, oh iya tadi sempat lupa mention, kalau Ioniq 5 dia pakai warna silver, kalau di Ioniq 5N ini dia handle pintunya berwarna hitam seperti ini. Ya, itu aja dari bagian depan. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Let's go. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ya, dia udah pakai pegas ya.
dan dikasih cat suara body dan kasih peredam panas. Nah gitu terbuka. Kalau Ioniq 5 biasa gitu kap mesinnya terbuka atau kap depannya terbuka, dia langsung ada frunk atau front trunk. Nah di Ioniq 5N ini front trunknya diganti dengan sebuah aksen N engine cover ya, mungkin untuk mengurangi beban juga ya, jadi nggak dibikin frunknya. Dan di balik aksen engine cover ini terdapat motor listrik sebanyak 2 buah, depan dan belakang, yang mampu menghasilkan tenaga puncak di 601 horsepower kalau misalnya kita nggak pakai N-Green Boost. Nah, kalau pakai N-Green Boost yaitu seperti sebuah boost yang dihasilkan atau sebuah boost yang dihasilkan, dia mampu menghasilkan tenaga ekstra sebanyak 40 horsepower. Jadi total power itu ada di 641 horsepower dan kalian bisa menikmatinya selama 10 detik. Menunggu 10 detik sebelum bisa dipakai lagi, dan kalian bisa pakai lagi selama 10 detik. Dan untuk torsinya sendiri, tanpa N-Green Boost, dia mampu menghasilkan torsi sebesar 740 Nm. Sementara kalau N-Green Boost-nya nyala, torsinya itu ada di 770 Nm. Ya, untuk baterainya sendiri dia lebih besar ya. Baterainya ada di 84 kWh. Dan untuk jarak tempuhnya sendiri, dia tidak sama dengan Ioniq 5. Dia jarak tempuhnya itu sedikit lebih pendek. Tepatnya ada di 448 km dengan standar perhitungan WLTP. Sementara kalau Ioniq 5 biasa itu ada di 451. Ya, itu terjadi karena memang mobil ini memiliki performa yang lebih buas, otomatis konsumsi energinya itu jadi lebih boros jika dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa. Dan Ioniq 5 biasa, motornya cuma ada satu yang ada di belakang. Kalau di Ioniq 5N ini ada 2. Ya, itu aja untuk Dapur Pacia. Sekarang kita mau ngerasain nih gimana sensasi berkendara dari Ioniq 5N ini. Let's go! Ya sekarang gue lagi di posisi pengemudi dari Ioniq 5N. Ya gitu, duduk memang posisinya ini untuk mobil sport dia cukup tinggi ya, untuk mobil performance car, tapi ini kerasa banget performance car-nya karena memang dia pakai jok yang bucket seat. Jadi kita tuh kerasa kepegang banget di mobil ini. Kalau misalnya belok, manuver, itu kita nggak perlu takut akan terpelanting. Pandangan ke depan juga cukup jelas karena memang posisi cukup commanding ya, karena memang dia basisnya sebuah SUV. Ya, gitu nyetir, jujur kalau misalnya dibawa cruising seperti ini adalah yang mengejutkan gue ya, karena mobil ini masih sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari. Bandingan suspensinya juga bisa disetting kalau kalian pengen nyaman ya. Memang sebenarnya tidak, kalau kalian cari nyaman banget, memang tidak senyaman Ioniq 5 yang biasa karena dia harus memikirkan performa juga dari mobil ini ya. Tapi ini masih cukup nyaman. Lewatin tol seperti ini yang banyak sambungan, bantingannya masih cukup oke. Sambungan tol juga masih teredam dengan sangat baik. Noise juga minim, malah noise yang dari N-Sound, Active Sound itu lebih kerasa di dalam sini dibandingkan dengan suara ban dan juga suara anginnya. Ya di jalan biasa pun mobil ini juga masih nyaman, lewat speed bumps nyaman. Terus juga kalau misalnya ada motor yang pakai knalpot bronx gitu, kalian nggak keganggu gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita pakai gini, setirnya direct banget. Jadi kalau lewatin gang-gang kecil mungkin itu masih enak. Tapi memang masih ada kekurangan Ioniq 5 yang diwariskan ke Ioniq 5N ini, yaitu radius putarnya. Memang kalau misalnya kita muter balik gitu ya, itu agak susah karena memang ya Ioniq 5 yang dulu karena memang wheelbase-nya panjang ya. Jadi memang kalau misalnya muter balik dia tidak bukan yang terbaik ya. Masih radius putarnya besar banget. Tapi kalau karena wheelbase panjang itu interiornya jadi punya legroom yang luar biasa besar. Terus juga mobilnya kalau di kecepatan tinggi stabil. Ya menurut gue kalau untuk harian di jalan biasa pun mobil ini masih cukup nyaman sih. Dan kalau misalnya kalian nih pengen ngetes performa dari mobil ini dan kalian pengen ngerasain sensasinya gimana sih 600 lebih horsepower itu di mobil ini, kalian bisa langsung pencet N mode di sini dan langsung suaranya lebih menggelegar, dan gitu kalian bejek. Langsung kerasa guys, langsung kerasa ininya untuk jambakannya tuh, karena ditambah lagi dia juga mobil EV yang dimana tenaganya instan, torsinya juga instan, itu kerasa banget di sini. Nah tuh
Terus juga kalau kalian pengen ngerasain sensasi ngoper gigi, dia ada NE shift. Jadi kalian cukup aktifkan aja dari head unitnya sini. Dan tuh langsung bisa di kick down. Dan kalau misalnya kalian lupa ngoper tuh, dia ada red line. Dan juga kalau kalian pilih ignition, itu ada suara pops and crackles-nya ketika kalian ngangkat gasnya. Tuh, kalau kalian ini, tuh, sensasi nahannya ada gitu. Terus luar biasa sekali ya untuk sensasi dari sebuah mobil sports car itu nggak hilang meskipun dia sebuah EV ya. Jadi sensasi dari performanya luar biasa, kenyamanannya luar biasa, ya. Tapi emang kalau misalnya sound ini, kalau kalian mendambakan kenyamanan dari sebuah EV, itu bukan yang terbaik. Kalian bisa matiin juga di sini kalau misalnya kalian ngerasa suaranya itu ganggu banget. Itu bisa kalian kecilkan dari N mode-nya ini. Dan gitu kita pakai N mode, suspensinya semua langsung jadi keras, semuanya setelannya sport. Terus juga motornya juga, power delivery-nya juga langsung berubah jadi sport juga. Dan dia juga merubah settingan dari handlingnya, jadi setirnya jadi lebih berat ya. Ya kebetulan kita lagi di sport mode, jadi setirnya juga agak berat, yang kerasa lebih berat jika dibandingkan dengan Ioniq 5 biasa ya. Tapi kalau misalnya lagi kayak begini, lagi di jalan tol, misalnya kalian pengen di kecepatan tinggi, itu lebih yakin di sport mode ini karena memang lebih ada feel-nya setirnya. Tapi kalau misalnya mungkin di dalam kota, kalian cukup gunakan yang mode normal saja karena setirnya ini cukup berat. Jadi kalau di kemacetan mungkin pindah-pindah jalur jadi agak susah, jadi agak kurang nyaman untuk kalian sebagai pengemudi. Oh ya, ngomongin setirnya, ada satu tombol yang tadi sempat gue mention, yaitu ada NGB, bukan RGB ya, ini beda. Ini N Green Boost. Green-nya itu bukan green hijau, tapi green, G-R-I-N. Nah, ini gunanya adalah, ini seperti kalau misalnya kalian nonton F1, ada tombol curse untuk deploy curse yang waktu zaman masih 2400 cc ya waktu itu. Atau misalnya sekarang tombol overtake, nah seperti itulah fungsinya. Jadi dia akan memberikan power maksimum selama 10 detik. Dan ketika kalian pakai selama 10 detik, dia akan kembali ke performance dasarnya. Jadi performance dasar ya. Jadi kalian kalau misalnya mau menggunakan lagi, kalian harus menunggu 10 detik. Dan apabila kalau kalian menggunakan yang itu kurang dari 10 detik waiting time-nya, langsung ada warningnya di sini. Jadi langsung ada kayak timernya berapa sisa waktu tunggu kalian kalau misalnya kalian mau menggunakan N Green Boost ini. Sekarang kita coba. Tuh, ada timer 10, 9, 8. Iya, langsung ada kayak seperti di power itu ada maksimum. Nah, dari maksimumnya itu ada seperti garis merah tulisannya boosting. Ya, jadi power maksimumnya bisa tercapai selama 10 detik. Dan kalau misalnya kita mau pakai nih ya, kurang dari 10 detik gitu, ini ada 10 detik, 4, 3, 2, 1. Nah, misalnya kita mau pakai lagi, langsung ada warningnya tuh, N Green Boost not available, conditions not met. Ya, jadi langsung ada warningnya. Ya, jujur kalau nyetir ini untuk harian, gue udah coba 5 hari gue pakai ini enak banget untuk harian. Jadi buat kalian nih yang lagi cari mobil performance yang nggak pengen jadi garage queen doang, mau bisa nemenin kalian sehari-hari, mobil ini pas buat kalian. Kenyamanan dari Ioniq 5 yang biasa juga masih kerasa banget di sini, tapi satu yang akan kita coba nih, yaitu akselerasinya. Karena dia sudah dilengkapi dengan launch control. Klaimnya sih nggak nyampe 4 detikan ya, tepatnya hanya di 3,5 detikan. Tapi kita coba nih, berapa aktualnya waktu kita tes akselerasi. Let's go. Nah, nggak afdol kalau misalnya performance car nggak kita tes akselerasinya. Sekarang kita udah nemu tempat kosong, jadi kita langsung aja tes akselerasinya ya. Pertama kita masuk ke N mode dulu. Ya, masuk ke N mode, terus kita nyalain launch control dari Ioniq 5N ini. Ya, langsung ada tulisan LC-nya, tahan gas sama rem. Tuh, langsung suaranya menggelegar dan go. Wah! Dan ya 100. Dan 100, guys.
0-100 dari mobil ini ketika menggunakan launch control bisa langsung dituntaskan dalam waktu 3,3 detik aja guys. Masih shock gue. Gila, mobil complete package banget, harian enak, performance-nya gila banget. Gila. Dan harganya pun ini masih make sense banget loh untuk hitungan sebuah high performance car. Gila. Langsung kesimpulan aja ya. Dah. Ini mobil benar-benar menggugah selera gue banget sih. Ini hal yang sebenarnya gue nggak expect waktu mencoba mobil ini, karena gue tahu mobil ini adalah sebuah EV. Ya memang EV yang tenaga ya mungkin di atas 400 udah banyak ya. Tapi yang memberikan sensasi seperti ini, sensasi yang sebenarnya udah cukup lama gue rindukan dari sebuah mobil yang punya mesin pembakaran internal, itu gue dapatkan di sini sih. Luar biasa, handlingnya luar biasa. Terus juga performanya luar biasa buas. Dan yang paling mengejutkan gue adalah mobil ini masih enak untuk dipakai harian. Apalagi dengan benefit yang ditawarkan dari memiliki sebuah mobil listrik. Kalian bisa bebas ganjil genap, pajaknya sangat murah, dan pasti ya, kalau kalian orangnya itu mobile, itu kerasa banget karena memang harga listrik itu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kalian membeli bahan bakar minyak ya. Itu jauh lebih murah. Dan biasanya kalau mobil sport itu ada handicapnya, orangnya itu jadi terkompromis kenyamanannya, sangat terkompromis. Jadi misalnya kalau kita pakai harian bakal pegel, tapi di mobil ini sama sekali nggak pegel sih. Bahkan gue tuh pengen terus ada di belakang setir mobil ini. Luar biasa. Dan dibanderol dengan harga 1,5 miliar. Menurut gue ini worth it sih, karena memang sports car yang ada di bawah 2 miliaran itu tenaga tidak sebesar ini. Dan biasanya kalau pakai bensin misal, dan masih pakai bensin gitu ya, kan kalau misalnya kalian pakai bensin otomatis biaya operasional lebih tinggi dan juga nggak bebas ganjil genap, dan pajaknya juga masih tinggi banget. Itu aja dari review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting seperti ini dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan apabila kalian ingin membaca berita komprehensif, kalian bisa membaca melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Ioniq 5N ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang CVT kami sudah memiliki TikTok. Jadi buat kalian nih yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kami. Oke CVT, gue Pas Tobi, pamit dulu. Gila sini mobil.